20 tahun monorail mangkrak di tengah kota, bakal jadi apa solusinya? Proyek monorail Jakarta ini diluncurkan sekitar 2004 sebagai solusi transportasi massal. Ide besarnya, jalur layang yang menghubungkan kawasan sibuk seperti Rasuna Said dan Senayan. Lo pasti pernah lihat tiang mangkrak di Jakarta ini kan? Tiang-tiang bekas proyek monorail Jakarta masih berdiri di sana. Udah kayak fosil modern. Proyek. So, I can't understand. Come with me to discover how is the monorail system here in Kuala Lumpur, Malaysia. Are you jealous, New York? Huh? You jealous? You jealous of this beautiful Kuala Lumpur, Malaysia? Indonesia ingin menyaingi monorail Malaysia, namun punya Indonesia gagal. Nah, sedangkan punya Malaysia itu dipuji, dikagumi oleh orang US dan juga warga Eropa, geng. Waduh, terbalikannya ya, geng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video. Ternyata, geng, dulu Indonesia sempat mau bersaing dengan Malaysia pasal monorail, geng. Namun punya Malaysia berjaya sedangkan punya Indonesia gagal ataupun bisa dibilang mangkrak, geng. Iya, monorail, geng. Monorail yang dikagumi ataupun ikoniknya Malaysia juga, geng. Yang di Bukit Bintang itu loh, geng. Kayak gitu. Jadi Indonesia sempat mau bersaing kepada Malaysia kayak gitu ya, geng. Ya, namun sudah mangkrak ataupun sudah gagal selama 20 tahun, geng. Waduh, apa-apa Indonesia mau bersaing, apa-apa Malaysia punya, Indonesia harus punya juga ya, geng. Ya, namanya juga negara jiran kayak gitu ya, geng. Ya, kalau tidak bersaing, ya malu sendiri. Namun punya Indonesia gagal total, geng. Dan kabarnya itu pembangunannya tidak diteruskan dan mau dibongkar nih, geng. Waduh, seperti apakah videonya? Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa-apa benda, silahkan komen dekat bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Tiang monorail yang dulu dijanjikan jadi lambang kemajuan, kini tinggal monumen mangkrak dan Gubernur DKI Pramono Anung bilang dia udah gatel pengen bongkar. Rencana pembongkaran mulai Januari 2026 setelah konsultasi dengan KPK dan Kejati. Katanya, tiang-tiang di Rasuna Said bikin semrawut, ganggu estetika, bahkan bahaya lalu lintas. Tapi lucunya, proyek yang dulu katanya masa depan Jakarta, kini malah jadi pengingat masa lalu yang gagal dikelola. Kalau benar dibongkar, semoga bukan cuma tiangnya yang hilang, tapi juga budaya. Bangun tinggal lupa tanggung jawab. Karena yang rusak bukan cuma pemandangan kota, tapi kepercayaan publik. Pertanyaannya, setelah tiang roboh, apa berikutnya? Kota yang lebih rapi atau janji baru yang nanti ikut mangkrak? 20 tahun monorail mangkrak di tengah kota, bakal jadi apa solusinya? Proyek monorail Jakarta ini diluncurkan sekitar 2004 sebagai solusi transportasi massal. Ide besarnya, jalur layang yang menghubungkan kawasan sibuk seperti Rasuna Said dan Senayan. PT Jakarta Monorail sempat membangun puluhan tiang beton megah, tapi proyeknya macet karena konflik antara investor dan pemerintah, serta izin lahan dan desain jalur yang berantakan. Dana tersendat, tanggung jawab tak jelas, dan sejak 2014 pembangunan resmi berhenti menyisakan tiang-tiang kosong di tengah kota. Selama bertahun-tahun, tiang monorail itu jadi simbol gagalnya tata kelola proyek publik. Bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga memperlihatkan betapa buruknya koordinasi antar lembaga. Padahal teknologi sudah siap, hanya niat dan sinkronisasi yang gagal. Baru pada 2025, Gubernur DKI Pramono Anung Wibowo berjanji menuntaskan warisan mangkrak ini. Pemprov DKI bersurat ke PT Adikarya untuk memutuskan dibongkar total atau dijadikan taman vertikal. Targetnya, eksekusi dimulai Januari 2026 akhir dari ambisi besar yang tumbang karena ego dan salah urus. Menurut kalian lebih baik dibongkar total atau dimanfaatin buat fasilitas publik? Coba tulis pendapat kalian, guys. Kalau dalam 1 bulan mereka kemudian tidak membongkar, maka DKI yang akan membongkar. Dalam waktu paling lama awal minggu depan ini, saya akan menulis surat kepada Adikarya untuk meminta kepada Adikarya sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Kajati Jakarta, maka kami akan meminta mereka untuk membongkar dan kami akan beri waktu 1 bulan.
Kalau dalam 1 bulan mereka kemudian tidak membongkar, maka DKI yang akan membongkar. Dan kapan DKI akan membongkar, kami sudah menetapkan waktunya adalah Januari. Jadi kalau Januari nanti DKI membongkar sekaligus, ya kami akan membuat kami potong, kami bongkar, kita buat pelebaran jalan, pedestriannya kita bangun, dananya sudah ada sehingga tahun depan mudah-mudahan Rasuna Said akan menjadi lebih baik. Dan kalau itu bisa dilakukan berdasarkan hasil kajian, analisa, survei dan juga perhitungan dari Dinas Perhubungan, maka kemacetan di Rasuna Said akan turun antara 14 sampai dengan 18%. Dananya termasuk dengan pembiayaan kreatif itu, Pak? Kalau itu enggak, dananya APBD. Berapa mas anggarannya untuk pelebaran? Nanti pokoknya anggarannya sudah ada. Kenapa? 1 bulan itu sejak kapan? Sejak surat diterima. Minggu depan ini, awal minggu depan ini. Lo pasti pernah lihat yang mangkrak di Jakarta ini kan? Tiang-tiang bekas proyek monorail Jakarta masih berdiri di sana. Udah kayak fosil modern. Proyeknya mangkrak sejak era Ahok, tapi bangkainya masih ngebeton jalan sampai sekarang. Gubernur Pramono Anung ngaku udah mulai terganggu. Katanya ini ngerusak estetika Jakarta. Nah, ini momennya kita bisa suarain. Tiang-tiang ini mau diapain? Dibongkar, hias, atau dibiarin lagi? Arahnya belum jelas. Katanya sih lagi dipikirin, tapi jangan sampai nunggu 20 tahun lagi buat dibongkar. Jakarta mau maju, ya harus beresin masa lalu. Jangan biarin tiang-tiang ini jadi simbol gagal terus-terusan. Karena pejabat-pejabat di Indonesia itu tidak seperti pejabat di Malaysia, geng. Kalau pejabat ataupun menteri ataupun apalah itu yang mengurus tentang gubernur lah, apalah kayak gitu ya, geng ya. Kalau di Malaysia itu memikirkan 20 tahunnya ini kegunaannya apa. Itu di Malaysia, geng. Namun berbeda di Indonesia. Di Indonesia, kalau di Malaysia ada kayak gini, di Indonesia harus melebihi Malaysia. Dan geng, perlu kalian ketahui juga, bila orang Indonesia datang ke Malaysia dan melihat monorail, geng, mereka mengimpikan kalau ini kalau seperti inilah gambarannya kalau di Jakarta ada monorail. Namun sekarang mangkrak. Itulah geng gambarannya, geng. Sayang sekali ya, geng ya. Coba kita jangan ambisius, kita kontrol dulu ekonomi kita, kayak gitu ya, geng ya. Kita pertahankan perkukuhan ekonomi kita, janganlah iri kepada negara jiran. Negara jiran itu mampu, bos, untuk membangun monorail, untuk membangun kayak gini, untuk membangun gedung pencakar langit dan lain sebagainya. Itu mereka mampu, tidak berhutang ke luar negara, ke negara-negara lain. Kayak gitu ya, geng ya. Oke, Ikinya akan meresensi beberapa video. Bukan cuma orang Indonesia saja yang kagum kepada monorail Malaysia. Bahkan juga orang US dan orang UK itu kagum, geng, kepada monorail yang berada di Malaysia. Seperti apa videonya? Let's go, kita simak. Kuningan Senayang kalau monorailnya jadi. Nah, itu impian orang Indonesia saat datang ke Malaysia, geng. Membuat statement seperti ini. Namun ini di Malaysia. Nah, ini, geng, kebanggaan warga Malaysia dan kebanggaan juga rakyat Malaysia kayak gitu ya. Mereka memiliki monorail, Indonesia juga ingin membuatnya seperti ini. Kayak gitu, geng. Namun gagal total. Mangkrak. So, London bandar terkaya. I can't understand. Mat Saleh persoalkan kenapa tiada monorail di London, tapi di Malaysia ada. One of the richest Oh my cities God. in Europe and if not the world cannot invest in a monorail. It's beyond me. Come on, Khan. Pull your finger out your ass and spend money in the right way. Oke, seperti ini monorailnya, geng ya. Kenapa di London tidak ada, padahal bandar kaya, namun di Malaysia ada. Mungkin kayaan Malaysia daripada London. Bisa jadi juga. Begitu ya, geng ya. Baru minta rupanya monorail dekat KL ni ada lalu bawah bangunan tau, dekat Tun Sambatan. Korang berhenti je dekat stesen Tun Sambatan ni. Korang ikut je laluan ni, nanti korang boleh tengok monorail tu lalu bawah bangunan. Nampak Yalah. macam China, tapi sebenarnya Macam di China ya, geng ya. Gempak tak? Come with me to discover how is the monorail system here in Kuala Lumpur, Malaysia. Opened in 2003, the monorail line has 11 stations. Also called monorail, the monorail line is a nice and modern way to go around and explore the city. The train comes every 8 minutes, sometimes even less. And something that I personally like is the design
inside the train. Look, we can sit and just enjoy the view, and Kuala Lumpur view is always stunning. Wow. Look at this Hindu temple. It's nice, yeah? Finally, it's time to go out, and sometimes it can get really crowded. But it's okay, it's part of the public system transportation. I like it. Don't forget to follow me for more interesting videos here in Malaysia. New York. Hey, New Huh? York. What's Hi, New up? York. What's up? Hello, Vegas. Hello, Vegas. Are you jealous, New York? Ah! Huh? You jealous? You jealous of this beautiful Kuala Lumpur, Malaysia? Las Vegas jealous, geng. Ke Kuala Lumpur. I love it, to say the least. Oh. So beautiful. Oh, wow, wow, wow. Now, I don't want anyone anymore to ask me in the comments, why? Okay. Why Malaysia? Why? Why? You guys just don't understand, do you? I wish all of you could go and check out the place yourself and come back here to Kuala Lumpur to feel and know what I'm talking about. Anyways, Okay. guys, I just took an LRT Okay. and I came to this place to chill. Beautiful? Yes. Oh, wow. What's your favorite place to go chill in KL? Let me know in the comments below. Maybe I can go visit. Much love. Wow, 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 wow. Sampai orang Eropa, geng, bilang Las Vegas jealous kepada Kuala Lumpur. Ataupun warganya jealous kepada Kuala Lumpur. Kayak gitu ya, geng, ya. Dan sekarang pertanyaannya kayak gini, simpelnya aja ya, geng, ya. Indonesia ingin menyaingi monorail Malaysia. Namun punya Indonesia gagal. Nah, sedangkan punya Malaysia itu dipuji, dikagumi oleh orang US dan juga warga Eropa, geng. Waduh, terbalikannya ya, geng, ya. Dan bukan cuma orang Eropa, orang Indonesia saja, geng, bermimpi kalau tidak gagal. Seperti inilah gambarannya, seperti di Bukit Bintang. Ya, memang Iki hanya akui sendiri. Kayak gitu ya, geng, ya. Memang kecantikan ibu kota Kuala Lumpur, meskipun Ikinya nggak tahu di Las Vegas seperti apa, namun orang Las Vegas sendiri, geng, bilang beautiful. Jangan jealous kepada City Kuala Lumpur ataupun kota ataupun bandar Kuala Lumpur. Wow. Ya, ya kalau bermimpi boleh sih kayak gitu ya, geng, ya. Jadi kita ke Malaysia harus bercermin lagi, geng. Bercermin jauh lagi kalau kepada Malaysia, ataupun bisa kita jadikan kiblat Malaysia, geng, untuk memajukan ibu kota kita. Kayak gitu ya, geng, ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.